Dia kan ngebandingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat Sehat. walafiat, Bu Dokter. Kita Kantongnya nggak liburnya sehat, Bu Dokter. siapa? Apanya? Kantongnya lagi nggak sehat. Oh kantong. Oh itu sama. Itu karena keadaan ya. Keadaan Betul. Oke, kita liburnya lama nih kemarin ya. banget, banget. Sampai Sampai kelupaan ya bosan. harus ngapain. Iya, sampai kelupaan, Miss. Maaf ya. Gak apa-apa. Untung ini ya, maksudnya semalam ngomong dulu kemarin. Kalau enggak, bingung. Ya, kita sampai begadang, Miss. Oke, ini udah semua bener ya. Kita 19 orang ya di Masih sini. ada Iya. dua yang belum, atau ada tiga yang belum nih. Ah, Oh, tadi kalau nggak ada Tadi ada mereka. Oh, ada. Oh, lagi ngapain kali ya? atas nama Fitri, izin Ibu sakit, ya orang tuanya. orang tuanya Silakan. Oh, kecelakaan orang tuanya. Jadi masuk rumah sakit. oh ini kecelakaan apa? Kecelakaan ketabrak bluebird. Jadi beliau Oh, kena benturan di kepala, sekarang lagi tidak sadarkan diri di rumah sakit. ya Allah. Gitu. Maksudnya lagi di dalam bluebirdnya apa? Ketabrak Enggak, dia naik sama. motor. Jadi naik motor tabrakan sama bluebird, helmnya kelempar, kepalanya kena aspal. Aduh, kok helmnya bisa kelempar ya? Karena Kosong, nggak dikait gitu. nggak dikait ya. Heeh. Bluebirdnya tanggung jawab nggak, Miss Mary? Nah itu dia, ya gimana? Ya pihak keluarga sih jadi secara ngomongnya ya secara keluargaan aja gitu. Sampai nggak sadarkan diri loh. Karena jatuh juga dari kamar mandi kan Ibu. Jadi eh, memang sudah dinyatakan stroke tapi tidak sadarkan diri itu yang ditakutkan karena ada penyumbatan di belakang kepala gitu. Hmm. Oh, Takut. bukan bukan karena murni ya, karena kecelakaan itu gitu ya. Emang ada. Iya, karena benturan gitu Hmm. baru Ya, kita doakan sama-sama biar orang tua siapa tadi Fitri iya Fitri. Lagi mau Lydia. Fitri dikasih mau dia. kesembuhan, Iya, kesadaran. Amin. Amin. Biar dia juga kuat gitu. Hmm. amin. Oke, mau langsung kita Iya. presentasi. Siap-siap. Iya, Dok. Saya izin share screen. Oke, silakan. Ya, eh, kita mulai ya, Pak. Ya, Baik, sebentar. Belum muncul, Pak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum Selamat. Ibu Ya, kirim gimana, Pak? aja ke grup ya ininya, Oh iya. poin nama Oh iya. makalahnya kalau udah ada. Iya. Sudah ada, Dok. Sebentar saya kirim. Oke. Kita kirimkan dulu ya. Ya. Teman-teman grup saya bisa mengirimin nggak? Saya kayaknya Mengirim apa, Bu? itu PowerPoint-nya Makalah, mau makalah, PPT-nya, Pak. makalah. Oh, PPT-nya. Siap, langsung Ya, saya kirim betul. deh. Ya, punten Ya, saya dikirim dulu. forward aja ya. Ya, Bentar. betul. Iya. Oke, silakan Ibu. Sudah, Dok. Baik, kita lanjutkan. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sarah Sahrazad MSI sebagai dosen mata kuliah Psychology of Learning in NLT, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti presentasi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nurlina yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Pada presentasi hari ini, kami akan memaparkan materi mengenai aspek internal dan lingkungan peserta didik, serta fasilitas dan media pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan materi pada hari ini adalah pertama Pak Tuhu Yono sebagai pembicara kedua, berikutnya Miss Florence Merianti sebagai pembicara ketiga, dan selanjutnya Miss
Hasanah sebagai pembicara keempat. Materi ini penting untuk dibahas karena keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh peran guru, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi peserta didik, lingkungan belajar, serta fasilitas dan media pembelajaran yang mendukung. Sebelum membahas materi utama, saya akan menyampaikan 10 poin presentasi hari ini. Next slide, Pak. Punten. Nah, ini yang pertama adalah latar belakang, tujuan presentasi, pengertian peserta didik, aspek internal peserta didik, jenis faktor internal, jenis lingkungan pembelajaran, jenis fasilitas pembelajaran, jenis dan fungsi media pembelajaran, dan kesimpulan. Untuk mengawali presentasi, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan latar belakang dari materi yang akan kami bahas. Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran tidak selalu berjalan secara maksimal, karena keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan tentunya. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Next slide, Pak. Nah, ini ada beberapa aspek yang perlu dipahami oleh guru, gitu ya. Di sini yang paling pertama adalah perbedaan, guru harus memahami perbedaan karakter peserta didik. Peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan, minat, motivasi, serta kondisi fisik dan psikologis yang dimiliki setiap siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor dalam diri atau faktor internal peserta didik memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Menurut Slameto dalam buku belajar media belajar yang fasilitas yang memadai dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu, media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih mudah difahami oleh peserta didik. Menurut Azhar Arsyad dalam buku media pembelajaran tahun 2014, menyatakan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyampaian pesan dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk aspek internal peserta didik, lingkungan belajar, serta fasilitas dan media pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor tersebut menjadi penting bagi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang selanjutnya, setelah latar belakang, saya akan menjelaskan mengenai tujuan presentasi hari ini. Ada 5 tujuan yang akan kami sampaikan, yakni 1, menjelaskan aspek internal peserta didik yang sudah saya singgung tadi. Yang kedua adalah menjelaskan lingkungan peserta didik, menjelaskan fasilitas pembelajaran, menjelaskan media pembelajaran, dan yang berikutnya adalah memberikan contoh penerapannya. Untuk penjelasan yang lebih komprehensif akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Pak Tuhuyono. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Nurlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Bu Nurlina tadi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terminologi peserta didik, siswa, murid, pelajar menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 mengenai sistem pendidikan nasional, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang serta
jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada juga pengertian menurut tokoh. Ini ada dua yang saya sampaikan. Menurut Abu Ahmadi tahun 2002 yang juga menuliskan pengertian mengenai peserta didik atau siswa. Siswa di sini adalah orang yang belum mencapai dewasa, yang membutuhkan usaha, bantuan, bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai salah satu masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau individu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Syafiq Ali Khan, murid atau pelajar adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, dari manapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan juga mengikuti jalan kebaikan. Kemudian berlanjut ke aspek internal murid. Dalam hal ini, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam siswa yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor ini sangat penting karena setiap siswa memiliki kondisi pribadi yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi bagaimana mereka menerima, memahami, dan mengolah informasi selama pembelajaran. Kesulitan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, minat, kondisi psikologi, serta kesehatan fisik peserta didik. Peserta didik yang kurang fokus, mudah jenuh atau tidak memiliki motivasi, cenderung mengalami hambatan dalam menyerap materi pelajaran menurut Harita 2024. Beberapa aspek yang termasuk faktor internal antara lain juga adalah kondisi fisik, kondisi psikologis, minat, motivasi, dan kemampuan intelektual. Kesulitan belajar peserta didik pada materi sistem pertahanan tubuh dipengaruhi oleh kurangnya minat, perhatian, dan daya ingat, Uva et al. 2022. Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor internal seperti minat dan motivasi menjadi penentu utama kesulitan belajar. Sani et al. Tahun 2021. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jenis faktor internal akan disampaikan oleh Bu Mary. Kepada Bu Mary disilakan. Oke, makasih Pak Tuhu. Ya, saya lanjutkan. Selamat pagi teman-teman. Jenis faktor internal sebentar. Jadi jenis faktor internal ini ada pengertiannya pada faktor internal pada anak murid ya sekolah. Jadi dalam psikologi pendidikan, faktor internal adalah semua kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang mempengaruhi proses belajar, perilaku, emosi, motivasi, dan prestasi akademik. Saya kenapa bikin bold dengan kata-kata psikologi pendidikan, faktor internal, terus proses belajar, perilaku, emosi, motivasi, dan prestasi akademik, karena ini yang sangat menunjang bagi siswa. Dan walaupun ada dua siswa misalnya berada di kelas, guru dan kurikulum yang sama, hasil belajar bisa berbeda karena perbedaan faktor internal. Jadi ada pertanyaan seperti ini ya, faktor internal, mengapa sebagian siswa mudah ada yang memahami pelajaran, sementara siswa yang lain mengalami kesulitan. Jadi bisa next slide Pak. Oke. Ini jenis-jenis faktor internal pada anak murid. Saya ada 9 faktor. Pertama itu adalah faktor kognitif atau kemampuan berpikir. Jadi faktor kognitif ini berkaitan dengan kemampuan dengan mental siswa dalam memproses informasi. Memproses informasi
itu dalam maksudnya penyampaian apa ya bahasa Indonesia, maaf, penyampaian apa yang diberikan pada saat teachers explain the lesson. Jadi siswa itu ada beberapa yang kemampuan berpikirnya atau faktor kognitifnya yang agak sulit. Contohnya apa, komponennya adalah kayak tingkat kecerdasan, tes IQ, terus kemampuan pemahaman pada saat guru memberikan pelajaran atau menjelaskan pelajaran, terus daya ingat, memorize, atau kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah itu dalam arti kayak discussion, atau mengerjakan worksheet, atau mengerjakan workbook gitu. Kemampuan berpikir kritis itu biasanya kalau di sekolah biasanya brainstorm, itu kayak kita kasih question dan anak-anak directly langsung jawab, dan itu ya itu kemampuan mereka, daya berpikir kritis. Terus konsentrasi dan kemampuan bahasa. Jadi siswa dengan kemampuan kognitif ini baik cenderung lebih cepat memahami materi, mampu menghubungkan konsep, dan lebih mudah menyelesaikan soal. Jadi dari komponen ini. Contohnya ada siswa yang memiliki memorize, lebih mudah menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Dan ada juga yang siswa yang punya kemampuan logikanya lebih tinggi atau lebih mudah memahami dalam matematika. Itu. Ada juga siswa yang dengan kesulitan konsentrasi sering tertinggal pelajaran. Jadi faktor inilah yang maksud saya jenis faktor internal inilah yang kebanyakan yang dialami oleh anak murid. Jadi ada yang lebih mudah dalam menghafalkan kosakata, ada juga yang lebih daya kemampuan logikanya lebih tinggi dalam pelajaran matematika. Ada juga yang siswa yang kesulitan konsentrasi, jadi setiap pelajaran itu mereka ketinggalan atau sama sekali tidak mengerti. Itu faktor pertama, yaitu faktor kognitif atau kemampuan berpikir. Kalau dari perspektif psikologi, itu kemampuan kognitif itu memang mempengaruhi cara siswa menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Gitu. Bisa next slide, Pak. Kedua, faktor motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan internal yang membuat siswa ingin belajar dan mencapai tujuan akademik. Jadi jenis motivasi ini ada dua. Satu intristik, yaitu belajar karena ingin memahami. Kedua, motivasi intristik, karena belajar karena nilai atau hadiah. Biasanya motivasi anak, saya pengen belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan banyak yang bilang it's too hard to learn, it's too hard to understand, it's too hard to say, it's too hard to read. Tapi ada sebagian motivasi yang membuat anak I want to learn in English karena mereka ingin belajar memahami bahasa. Dan ada juga yang motivasi intristik itu ketika belajar karena nilai atau hadiah yang diberikan guru. Dalam arti kayak reward. Contohnya kalau misalnya kalau di sekolah, maaf, saya tidak ngajar di public school, tapi misalnya yang saya tahu ya, kalau misalnya di sekolah, misalnya saya kasih question, terus udah gitu mereka belajar, memorize kosakata, terus ketika saya tanya, misalnya ke anak, terus dia menjawab dengan benar, dan itu saya kasih nilai dan saya kasih reward. Rewardnya apa? Bentuknya stars, atau bullpen, atau notes, atau everything gitu. Jadi ada dua motivasi. Jadi sebenarnya ciri siswa dengan motivasi tinggi itu adalah satu, kalau jika anak murid aktif bertanya dalam di kelas, terus tekun mengerjakan tugas, dan tidak mudah menyerah, dan memiliki tujuan belajar. Dan contohnya misalnya ada sekolah, ada misalnya kita tanya ke siswa, dan apa sih cita-citanya mau jadi apa kalau sudah besar misalkan, dan ada yang menjawab
saya bercita-cita menjadi dokter, makanya saya suka belajar IPA atau belajar sains dengan serius. Nah, ada juga yang siswa yang termotivasi ingin mendapatkan ranking pertama, makanya mereka belajar dengan makanya siswa ada yang belajar lebih rajin. Ada juga siswa yang mungkin sebagian besar siswa yang tidak memiliki tujuan untuk belajar jadi cenderung kurang fokus di sekolah. Jadi pentingnya motivasi ini sangat terpengaruh terhadap usaha belajar dan ketekunan siswa. Jadi jenis motivasi 2 ini yang bisa kita terapkan ya dari segi balik lagi kepada guru. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak bahwa belajar dan sekolah itu sangat penting, bukan hanya untuk memahami, bukan karena datang hanya untuk karena dikasih nilai atau hadiah atau reward, tapi bagaimana goals-nya mereka mengerti dengan konsep dengan pembelajaran gitu. Bisa next slide, Pak. Next slide. Oke, ya ini yang tadi. Next slide lagi. Oke, ini ada faktor emosi juga. Faktor emosi yaitu kondisi perasaan. Jadi kondisi emosional itu mempengaruhi juga kesiapan siswa untuk belajar. Kayak apa sih faktor emosinya? Kayak kecemasan, terus rasa percaya diri, stres, terus perasaan senang atau sedih, kestabilan emosi. Kecemasan biasanya anak murid itu kecemasan pada saat mereka menghadapi ujian yang menyangkut nilai yang paling penting pada saat ujian kayak UN mungkin kalau di public school. Terus jadi ngerasa istilahnya gue belajar nih, tapi pada saat dia datang ke sekolah kecemasan udah mulai nih, wah takut gak bisa, atau misalnya nilainya belum dicoba, belum dimulai, tapi udah mikir kayak kecemasan, aduh kalau nilaiku jelek bagaimana, terus bagaimana gitu. Terus rasa percaya diri, jadi dari kecemasan rasa percaya diri itu jadi menurun, jadi menjawab soal pun kayak ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, ini bagaimana, jadi rasa percaya dirinya jadinya hilang. Terus ditambah jadinya stres karena yaitu kecemasan. Jadi awal dari kecemasan belum dicoba, terus udah gitu rasa percaya dirinya kurang, jadinya stres, jadi perasaannya jadinya agak ada perasaan senang kalau sudah selesai atau sudah melewati ujian, atau juga ada perasaan sedih, muncul perasaan sedih karena apa? Nilai aku berapa ya gitu, benernya aku berapa ya gitu. Jadi muncullah kestabilan emosi gitu. Contohnya ya yang tadi saya bilang, siswa cemas saat ujian dan sulit konsentrasi. Siswa akan merasa senang di kelas kalau kalau pelajaran yang mudah dipahami oleh siswa dan cara penyampaian guru ke siswa. Dan siswa juga takut dimarahi oleh guru. Jadi salah sedikit guru marah gitu, atau misalnya salah jawab guru marah, itu juga mempengaruhi contohnya. Jadi emosi itu sangat pengaruh untuk anak murid dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Jadi ya gimana cara kita untuk solve problem, yaitu kita harus lebih perhatian, terus interaksinya lebih ke anak. Jadi walaupun anak atau salah jawab atau dia kurang percaya diri untuk ngomong di depan, jadi ada lebih ke emosional ke guru, ke murid. Jadi jangan anggap seperti kayak waduh pelajaran ini susah, terus takut atau menghadapi gurunya karena salah dikit nggak bisa baca atau bahasa Inggrisnya salah, gurunya marah. Tapi itu yang membuat faktor emosi anak jadi menurun dalam kesiapan untuk belajar. Jadi untuk solve problemnya ya pendekatan, jadilah teman. Ketika masuk di kelas jadilah teman atau orang tua.
pendekatan dengan anak murid. Jadi mereka merasa aman, nyaman, walaupun salah, mereka tidak merasa down atau stres atau sedih, kayak kurang pede gitu. Justru kita yang harus memberikan motivasi, you can do it gitu. Next, Pak. Nah, ini ada faktor minat, interesting atau interest. Minat adalah ketertarikan siswa terhadap suatu pelajaran atau aktivitas. Jadi ciri siswa yang memiliki minat yang tinggi itu antusiasnya belajarnya sangat tinggi, terus aktif mencari informasi tambahan. Lewat mana? Ya bisa juga lewat Google ataupun media sosial kayak YouTube atau lewat media sosial lah, dan menikmati proses belajar. Jadi contohnya di sekolah ada siswa yang menyukai pelajaran menggambar. Jadi lebih aktif dalam pelajaran seni gitu. Ada juga siswa yang berminat atau faktor minatnya lebih ke teknologi nih. Kayak tertarik kepada IT, komputer, terus udah gitu bukan games ya, games juga ada juga belajar juga gitu. Ada juga siswa yang tidak berminat terhadap pelajaran yang menurut mereka susah, yaitu kayak matematika, bahasa Inggris, IPA gitu. Yang cenderung menghindari biasanya siswa yang tidak punya minat dengan kayak pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris itu biasanya siswa itu cenderung menghindari latihan soal atau exercise. Jadi kesimpulannya dari faktor minat ini adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan itu semua termasuk bagaimana how to as a teacher, how to you handle the class. Gitu. Next, Pak. Ini ada faktor bakat. Jadi bakat juga potensi kemampuan siswa yang sejak lahir. Jenis bakatnya banyak. Ada bakat akademik, seni yang tadi saya bilang menggambar, menari, atau misalnya kayak bakat seni, terus bakat olahraga, berenang ataupun tenis seperti itu. Bakat bahasanya juga banyak ya, kayak bahasa Inggris, Jerman, Korea gitu, semua bahasa. Dan bakat musiknya. Ya contohnya ada juga anak siswa yang bakat bermain musik, dalam arti bukan hanya musik mendengarkan atau menyanyi, bisa juga mereka yang mainkan alat musik seperti drum atau bikin band sendiri gitu. Dan ada juga anak yang siswa yang berbakat dalam mempelajari bahasa asing. Contohnya kayak saya suka banget nih bahasa Korea, makanya saya sukanya nontonnya Korea, drakor atau dengerin K-pop. Itu juga bisa membuat anak dapat kosakata dari nonton drakor ataupun denger K-pop, denger lagu Korea. Seperti itu. Next slide, Pak. Ini ada faktor kepribadian, personality, juga mempengaruhi cara siswa berperilaku di kelas. Dan ini yang sangat kalau buat saya take a point. This is the point, the important point for teachers. Ya, itu adalah faktor kepribadian atau personality from the students. Jadi karakternya percaya diri atau pemalu, how to handle the students with all the different character. Jadi kayak ada yang percaya diri, ada yang pemalu, ada yang disiplin, ada yang tanggung jawab, ada yang mandiri juga gitu. Jadi contoh karakter inilah yang bagaimana we as a teachers harus menghandle mereka. Ada yang kalau percaya diri ya mungkin bisa jadi as a good leader di kelas, atau yang pemalu, yang jarang ngomong atau introvert. Nah itu yang is a challenge for the teachers, how to handle the students if you have a students like this. And then kalau yang disiplin atau tanggung jawab, ada yang kurang disiplin atau yang tidak tanggung jawab, ada yang kurang mandiri. Nah inilah contoh karakter yang mungkin kita as a teacher harus handle students seperti ini. Gitu. Next. Jadi kesimpulannya faktor kepribadian itu sangat
mempengaruhi interaksi sosial dan prestasi. Interaksi sosialnya apa? Antara murid ke murid, murid ke guru, dan prestasi. Prestasinya apa? Kalau orangnya pemalu, atau misalnya introvert, atau misalnya kurang disiplin, kurang tanggung jawab, ya mereka nggak akan bisa menyelesaikan semua pelajaran, atau mungkin mereka nggak akan bisa memahami semua all the lesson. They cannot pass all the lesson atau pass the test, seperti itu. Next slide, Pak. Ya, ini ada faktor self-efficiency atau keyakinan diri terhadap kemampuan. Ya, self-efficiency itu adalah keyakinan siswa bagaimana ia mampu menyelesaikan tugas. Ini yang sangat banyak banget ditemukan oleh mungkin nggak hanya saya, tapi semua guru. Banyak juga contohnya ya siswa yang ada yang bisa yakin mengerjakan matematika dan akan mencoba soal yang sulit. Jadi ada siswa yang ini sulit nih, tapi they try how to solve gitu. Terus juga ada siswa yang tidak mampu, sering menyerah, kayak misalnya bukan hanya matematika atau bahasa Inggris yang mungkin kita kasih kayak puzzle worksheet atau apapun itu, ada siswa yang aduh gue nyerah deh, nggak bisa yang ini nih, nggak bisa gitu, belum dicoba tapi sudah menyerah. Jadi dampak dari faktor keyakinan diri terhadap kemampuan ini itu sangat tinggi, meningkatkan maksudnya usaha untuk belajarnya, ketekunannya, prestasi akademiknya. Dan inilah yang membuat bukan membuat ya, maksudnya kita as a teacher is challenge juga, karena setiap anak murid itu is a beda, different character, different self-efficiency-nya, atau different cara untuk belajarnya. Bukan dalam arti we have to guide them, tapi kita juga harus kasih motivasi seperti you can do it, you can solve this problem. Atau bagi anak yang belum dicoba, lihat soal aja udah nyerah, nah itu yang harus kita handle, atau how to solve and how to handle the student if you have a student like this. Ya, next slide, Pak. Ya, ini yang tadi yang saya sudah katakan. Next slide lagi. Ya. Ini faktor kesehatan fisik. Ya, kesehatan fisik itu sangat, saya akui, sangat mempengaruhi energi atau konsentrasi siswa. Contohnya, siswa kurang tidur, jadi kurang tidur sulit fokus. Punten Ibu, punten Miss, saya ngajar di sekolah international school, kalau saya juga punya anak murid yang dia insomnia, itu sangat sulit sekali untuk tidur di malam hari. Jadi paginya itu dia ngantuk karena insomnia itu sudah akut. Jadi ya itu yang sulit banget untuk fokus dalam mengerjakan dalam memahami pelajaran. Jadi siswa seperti ini yang yang kurang tidur ini sulit fokus di kelas, dan akhirnya anak murid saya itu nggak pass ujian Cambridge. Jadi ya ini yang sangat mempengaruhi kesehatan fisik buat anak murid. Ada juga yang siswa yang kebanyakan jarang untuk sarapan, karena maksudnya jadinya lapar kan. Jadi kalau lapar itu jadi sulit untuk konsentrasi. Dan ada juga siswa yang sering absen atau tidak masuk gitu. Jadi ini yang faktor kesehatan fisik yang sangat mempengaruhi konsentrasi siswa di kelas gitu. Next slide, Pak. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah faktor kebiasaan belajar. Ya, kita biasanya dengar namanya bisa ala karena biasa ya, kebiasaannya. Jadi kebiasaan belajar adalah pola perilaku belajar yang dilakukan secara rutin. Jadi contohnya kebiasaan yang baik itu adalah bisa murid membuat jadwal sendiri, jadwal belajarnya,
dan mencatat materi, mengulangi pelajaran, mengerjakan latihan soal, dan lebih biasanya anak-anak yang punya contoh kebiasaan baik ini biasanya lebih siap dan ready dalam menghadapi ujian dan atau menghadapi setiap pelajaran gitu. Dan mengulang pelajaran maksudnya mereview. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah akan direview lagi di rumah dan akan dipelajari untuk next chapter lagi seperti itu. Next slide, Pak. Ya, lingkungan. Oke. Ini jenis lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran adalah seluruh kondisi ruang di sekolah yang mempengaruhi siswa belajar berpikir, berinteraksi, dan berkembang secara emosional. Next slide. Oke, lingkungan pertama lingkungan fisik atau physical learning environment. Itu kondisi ruang belajar secara nyata, contohnya kelas harus terang dan bersih. Kenapa? Karena biar siswa lebih fokus. Kedua, kalau ruangannya panas, ya siswa jadi cepat kurang fokus atau jadi cepat lelah, dan ini mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan belajar. Jadi komponennya apa aja yang harus ada di lingkungan pembelajaran ini? Pencahayaan, ventilasi udara, suhu ruangan, kebersihan, tata letak kursi atau meja, warna, fasilitas yang paling penting itu bukan hanya papan tulis, tapi ada proyektor, ada smartboard atau buku dan lain-lainnya. Next slide, Pak. Lingkungan social learning environment, interaksi terhadap antara siswa dan guru dan teman sebaya. Contohnya guru sportif, siswa berani bertanya. Terus ada juga yang kita nggak bisa pungkiri bahwa bullying itu sangat membuat siswa takut dan tidak fokus. Jadi lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi rasa aman dan partisipasi gitu. Jadi hubungan siswa dengan guru, hubungan relationship dengan antara siswa dengan siswa, dan ya itu membentuk pengaruh psikologisnya, membentuk rasa aman, meningkatkan partisipasi dan mempengaruhi kepercayaan diri. Next slide. Next slide, Pak. Oke, lingkungan akademik. Lingkungan akademik, bentar ya Pak, sebentar. Itu cara proses pembelajaran dilakukan diskusi kelompok siswa. Jadi diskusi kelompok itu bisa membuat siswa jadi aktif. Jadi contohnya dalam diskusi kelompok itu ada beberapa anak yang tadi saya bilang, yang pemalu, yang jarang ngomong atau jarang bersosialisasi, terus introvert mungkin. Jadi ya itu ini yang bisa membuat yang tadinya muridnya yang agak pasif menjadi aktif. Terus udah gitu metode ceramah. Jadi metode ceramah atau sebenarnya sih bukan ceramah ya, maksudnya apa? Metode speech kalau saya bilang. Metode speech itu adalah mengajak untuk anak murid untuk lebih aktif ya, jadi untuk berani berbicara di depan gitu. Dan ini mempengaruhi kualitas pemahaman. Gitu. Next slide, Pak. Next. Oh ya. Oke, lingkungan psikologis ini persepsi dan kondisi mental siswa terhadap belajar. Contohnya ada siswa merasa mampu untuk mengerjakan semua pelajaran karena kenapa lebih giat belajar. Ada juga siswa merasa tidak pintar, merasa dirinya tidak pintar atau kurang memahami pelajaran, makanya ada siswa yang mudah menyerah. Jadi lingkungan psikologis ini adalah mempengaruhi self confidence atau mindset mereka gitu.
Jadi kalau ada siswa yang merasa mampu karena dia giat belajarnya nih, tapi ada juga yang siswa yang merasa dirinya tidak pintar, sebenarnya bukan tidak pintar, tapi maksudnya kurang memahami pelajaran, jadi mudah menyerah. Jadi yaitu yang saya bilang tadi adalah pendekatan terhadap semua siswa dan guru ke siswa, siswa dengan siswa gitu. Jadi mereka bisa mempengaruhi self confidence dan mindset. Karena kenapa? Biasanya anak yang mudah nyerah, yang belum mulai, itu mindsetnya kayak jadi confidence-nya kurang, self confidence-nya kurang. Jadi di mindset dia bahwa pelajaran ini sulit gitu. Next slide. Ya, lingkungan digital, penggunaan teknologi dalam belajar. Banyak banget teknologi yang kita bisa pakai dalam kegiatan pembelajaran. Itu contohnya kayak video pembelajaran lebih mudah memahami, kayak Discovery Channel for IPA, kayak misalnya Science, ada juga Learning Science di YouTube, itu lebih bisa mudah dipahami lewat video visual oleh anak murid. Dan gadget yang berlebihan. Nah, gadget berlebihan ya kita akui lah ya. Maksudnya anak sekarang aja, anak SD aja kelas 1 atau kelas 2 aja atau kelas 3 sudah punya handphone. Jadi gadget, mereka lebih memilih gadget yang berlebihan, jadi distractive. Jadi ini sangat mempengaruhi cara belajar yang modern. Kenapa? Jadi tidak bosan, tidak hanya worksheet, tidak hanya buku, tidak hanya textbooks, tidak hanya LKS kalau di sekolah negeri, tapi kita juga bisa kasih video pembelajaran, video dalam bentuk visual. Jadi lebih mudah memahami, terutama bukan dalam belajar bahasa Inggris saja, tapi ada juga pelajaran matematika, IPA, terus social study atau IPS, gitu segala macam. Next slide, Pak. Ya, ini yang terakhir, budaya sekolah, nilai dan kebiasaan yang berkembang di sekolah. Contohnya budaya disiplin. Saya harus katakan jujur bahwa disiplin kita agak kurang bagi siswa kita yang tertib sebenarnya ya. Terus budaya membaca juga kalau dilihat murid tuh biasanya kalau disuruh membaca itu lebih kayak budaya membacanya itu agak kurang gitu. Jadi kalau budaya yang disiplin, kalau kita yang menerapkan disiplin terhadap anak murid dan siswanya tertib. Tapi kalau kita membudayakan anak murid kita untuk membaca bisa meningkatkan literasi. Jadi dengan dua contoh budaya ini dapat membentuk karakter dan kebiasaan belajar. Jadi ini yang mungkin sulit buat anak murid kita. Pertama yaitu budaya disiplin. Nah itu bagaimana we have to tell them atau to tell them, but we have to be disciplined. Jadi harus tertib. Terus untuk budaya membaca, bukan hanya membaca saja, tapi untuk dimengerti. Karena dua budaya inilah yang bisa membentuk karakter dan kebiasaan untuk belajar. Gitu. Dan kesimpulannya adalah lingkungan pembelajaran yang baik itu harus nyaman secara fisik, aman secara psikologis, sportif secara sosial, dan efektif secara akademik, dan lingkungan yang positif itu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Next slide. Enggak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Miss Alice. Benar ya? Oke. Oke, terima kasih Miss Mary atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi presentasi hari ini yaitu tentang jenis fasilitas pembelajaran. Kita harus tahu dulu apa sih fasilitas pembelajaran. Jadi fasilitas pembelajaran adalah segala sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar berlangsung efektif dan efisien. Menurut UNESCO,
Fasilitas pendidikan itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkualitas. Selanjutnya, jenis-jenis fasilitas pembelajaran. Ada beberapa jenis fasilitas pembelajaran, yaitu yang pertama adalah fasilitas fisik, yaitu berupa sarana. Fasilitas yang secara langsung digunakan dalam pembelajaran, contohnya ruang kelas, yaitu tempat utama kegiatan belajar yang dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, ventilasi, dan alat yang lain di dalam ruang kelas. Yang B, perpustakaan, yaitu menyediakan buku, jurnal, dan sumber belajar. Perpustakaan ini mendukung literasi dan pembelajaran mandiri. Fasilitas fisik yang lain yaitu laboratorium, seperti lab IPA, bahasa, dan komputer. Fungsinya yaitu untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik. D, yaitu alat perlengkapan pembelajaran, seperti alat peraga, dan globe. Next, Pak. Fasilitas yang kedua yaitu fasilitas non-fisik. Karena non-fisik jadi disebut dengan prasarana. Fasilitas yang tidak berbentuk benda tetapi perannya sangat penting. Di antaranya itu kurikulum, yaitu pedoman pembelajaran untuk menentukan tujuan dan isi materi. Selanjutnya ada manajemen sekolah. Isinya ada pengelola kegiatan belajar dan administrasi pendidikan. Yang ketiga, lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar di sini harus suasananya kondusif dan budaya sekolahnya harus positif. Fasilitas yang ketiga yaitu fasilitas pendukung. Di antaranya ada kantin, UKS atau usaha kesehatan sekolah, ada lapangan olahraga dan tempat ibadah. Fungsi dari fasilitas pendukung ini adalah mendukung kesejahteraan dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Fasilitas yang terakhir yaitu fasilitas teknologi, yaitu berupa digital. Fasilitas yang berbasis teknologi modern, contohnya learning management system seperti Google Classroom. Aplikasi meeting seperti Zoom, dan e-book dan digital library. Fungsi dari fasilitas teknologi ini antara lain yang pertama mendukung pembelajaran daring. Kemudian akses materinya fleksibel dan ada interaksi tanpa batas ruang. Next, Pak. Jenis dan fungsi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini adalah alat tempur untuk para pengajar atau guru. Menurut Ajhar Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan peserta didik. Jenis dan fungsi media pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran, di antaranya yang pertama media visual, yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Contohnya gambar, diagram, grafik, dan fungsi dari media visual ini adalah untuk mempermudah pemahaman konsep dan menarik perhatian siswa. Lanjut, Pak. Oke, media pembelajaran yang kedua adalah media audio, yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran. Contohnya radio, podcast, dan rekaman suara. Fungsi dari media audio ini adalah melatih kemampuan mendengar dan cocok untuk pembelajaran bahasa. Media yang ketiga adalah media audio visual, yaitu media yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. Contohnya video pembelajaran, ada visual dan ada gambar. Kemudian ada film edukasi,
Fungsi dari media ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan meningkatkan daya ingat siswa. Media yang keempat adalah media interaktif, yaitu media yang memungkinkan interaksi dua arah. Contohnya, aplikasi pembelajaran, ada game edukasi, dan kuis digital. Fungsi dari media ini adalah meningkatkan partisipasi siswa dan memberikan feedback langsung. Terakhir, yaitu media realita atau realia, yaitu media berupa benda nyata. Contohnya alat peraga asli dan model benda. Fungsinya untuk memberikan pengalaman langsung dan mempermudah pemahaman konkret. Lanjut, Pak. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, proses pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama aspek integrasi peserta didik, lingkungan pembelajaran, fasilitas, dan media pembelajaran. Aspek internal seperti kemampuan berpikir, motivasi, minat, emosi, kesehatan, dan kebiasaan belajar itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Selain itu, lingkungan belajar yang baik juga dapat meningkatkan kenyamanan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, fasilitas dan media pembelajaran berperan sebagai pendukung yang membantu proses penyampaian materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan siswa, tetapi juga didukung oleh lingkungan, fasilitas, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, fasilitas pembelajaran mencakup sarana fisik, non-fisik, dan teknologi yang mendukung proses belajar. Sementara itu, media pembelajaran berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembelajaran yang membantu meningkatkan efektivitas, interaksi, dan pemahaman siswa. Keduanya merupakan komponen penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Terakhir, dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan siswa saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan, fasilitas, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya balikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih penjelasannya begitu detail ya. Semoga bisa difahami. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Kami memberikan waktu untuk 3 orang penanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, saya ya, Mem Lina Boleh, Miss. Zahro. Silakan. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 1 atas penjelasannya tentang materi hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin fokusnya pada tadi ya lingkungan pembelajaran. Ada banyak sekali yang mempengaruhi lingkungan pembelajaran pada siswa. Pertanyaan saya, kalau misalkan sekolah kita memiliki lingkungan yang disebutlah tidak kondusif, misalkan ruang kelasnya panas atau belum memiliki proyektor gitu, apakah itu mempengaruhi motivasi belajar siswa? Kalau misalkan memang yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, kira-kira ada nggak nih saran atau gimana sih caranya untuk meminimalisir kekurangan yang ada seperti itu? Apakah jelas, Melina? Cukup jelas, Miss. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pak Tuhu. Silakan, Pak Tuhu. Pak Tuhu. Audionya Pak masih dimatiin. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Yaro terkait dengan lingkungan belajar. Jadi memang disampaikan di awal tadi bahwa lingkungan belajar sangat mempengaruhi prestasi siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Tadi dicontohkan, jika ruangannya itu panas, bagaimana paling tidak solusinya seperti apa? Memang suasana yang panas itu sangat mengganggu, apalagi di cuaca itu yang terik ya panas, dan paling tidak sekolah atau guru mampu menciptakan suasana yang nyaman. Intinya
belajar itu tidak terbatas di dalam satu ruang saja. Apabila ada ruang-ruang terbuka yang lain sekiranya membuat belajar itu nyaman selama tidak keluar dari tujuan pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Atau kalau memang sekolah mempunyai kemampuan itu paling tidak kalau belum mampu beli AC ya beli kipas lah. Ya kalau enggak mengizinkan siswanya untuk membawa kipas kecil yang pakai baterai itu ya. Ya paling tidak ya mereka nyaman seperti itu. Jawabannya singkat seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Tuhu atas penjelasannya. Baik, selanjutnya penanya yang kedua, silahkan. Sebelumnya Ibu Nurlina, saya mau nanya nih, siapa yang S1-nya juga dari Unindra? Saya Mem. Zahro, Zahro, Mem. Saya juga Bu Zahro. S1-nya. Tapi saya dari D3. Yang Zahro penanya sampai barusan S1-nya Unindra, Mem. Unindra. Itu Betul. masih zamannya belum pakai AC kan? Iya, saya masih di gedung 8 tuh kalau nggak salah di belakang yang gedung yang tingkat 3 perpus itu masih udah pakai ada kipas gedung. tuh. Ya. Iya, udah di gedung 8, tapi masih baru belum pakai AC dan masih pakai kipas. Karena belum punya gedung masih numpang-numpang. Kalau Oh, numpangnya yang ditumpangin enak ya lama enak, banget kalau berarti nggak ini. enak ya menderita gitu. Ya, saya kan ngajar dari 2013 kan di S1 itu ya. Zaman masih numpang-numpang ke sekolah orang juga pernah tuh. Ya, berarti di sekolahan apa di ruangan kelas sekolahan gitu kan. Yang waktu itu ada kipasnya nggak ya? Cuman saya waktu itu ngajarnya malam. Mungkin agak apa namanya agak adem gitu ya. Iya, betul. Sedikit gitu daripada siang-siang kan kalau siang-siang mah dipakai sama sekolah yang punya sekolah gitu kan. Jadi saya waktu itu ngajar malam di situ. Kalau nggak salah saya ingetnya tuh nggak ada kipas tapi keadaannya masih agak adem. eh Mungkin dan ini nih perbedaannya mungkin karena yang sekolah berarti kan kelas sore gitu kan berarti orang-orang yang kerja gitu dan mereka milih kelas sore ya karena pertama kerja dulu baru ini maksudnya tujuan mereka sekolah itu kan maksudnya mereka itu punya tujuan tertentu gitu untuk apa ikut sekolah kembali gitu kan ya. Beda kalau misalnya reguler kayak kesannya kan baru baru lulus SMA langsung kuliah gitu. Kalau misalnya yang kelas sore itu ya mereka yang udah kerja mungkin mencari apa gelar atau apa gimana akhirnya kuliah lagi gitu kan. Nah, mereka itu motivasinya lebih tinggi walaupun misalnya mungkin keadaan kelasnya kurang memadai gitu ya. Mereka lebih tinggi daripada kelas reguler. Nah, saya bandingkan tadi misalnya udah di gedung nih gitu kan. Kelas reguler dengan kondisi waktu itu panas dan kalau misalnya saya lupa tuh gedung berapa ya. Pokoknya ketutup gedung semua. Jadi itu angin, cahaya itu sangat kurang di situ. Bahkan sinyal pun kurang ke ruangan itu gitu. Saya pernah dan memang ya mereka jadi nggak fokus. Misalnya ngedengerin ya sambil kipas-kipas lah, ya sambil apalah gitu kan. Pokoknya jadi sibuknya bukan belajarnya tapi karena kegerahannya itu gitu kan ya jadinya tidak kondusif lah pasti jelas gitu. Tapi apa ya? Kalau saya bandingkan lagi sekarang yang sudah pakai AC, yang S1 nih sudah pakai AC, kok malah mereka jadi kayak terlalu nyaman ya gitu. Betul, betul. Padahal mereka kan tidak tidak mengalami yang pas tidak pakai AC gitu kan. Malah jadi kayak kok malah nyaman banget mereka nyamannya di sini malah jadi kayak ada juga kurang fokusnya gitu jadi hal ke distract yang lainnya akhirnya bukan masalah tentang ruangan yang dingin itu gitu saya lihat perhatiin kadang-kadang saya kalau misalnya ngelihat mahasiswa yang ngeliatin HP gitu kan pas lagi pengajaran gitu kadang-kadang saya biarin dulu kalau misalnya terus-terusan baru saya tegur emang di handphonenya lagi ngapain saya gitu ya saya masih negurnya baik-baik. Tapi pernah juga yang saya negurnya bukan kasar ya, tapi agak keras gitu. Karena dia udah mau pakai apa namanya, pakai Ampun. handphone gitu, duduk Headset. paling belakang dan dia tuh nunduk terus ngeliatin HP begini dan sepanjang misalnya lagi presentasi gini kan, sepanjang presentasi gitu saya liatin terus. Kan kadang-kadang orang kalau diliatin dari depan itu kan ngeh ya. Berasa Ya. diliatin gitu dan ini tuh nggak sama sekali dia nggak ngelihat ke arah saya sama sekali gitu akhirnya saya samperin saya salah sampai nyamperin ke kursinya gitu dia pun nggak nyadar saya bilang gini
Kalau mau main HP, mendingan di luar, saya gitu ya. Oh, baru tuh dirapiin kan. Oh, maaf Bu, bla 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 gitu kan. Padahal itu udah lama ya, saya gituin. Eh, ya Bu, udah saya nggak ini lagi gitu kan. Nggak, karena saya udah keburu kesel gitu kan. Akhirnya saya gini, mendingan kamu keluar aja karena dari awal kamu sudah tidak memperhatikan perjalanan apa perkuliahan, saya gitu ya. Enggak Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu, teh. Enggak, kamu keluar saja, saya gitu. Nada saya masih begitu gitu. Udah kamu keluar saja. Enggak Bu, kalau begitu mau kamu yang keluar apa saya yang keluar? Saya gitu. Kan daripada saya moodnya juga nggak enak gitu kan. Akhirnya dia keluar, tapi ya saya selesai ngajar, dia ngejar lah gitu, minta maaf. Ya udah jangan diulangin ya. Ya minggu depannya dia mau masuk ya silahkan. Dan kalau misalnya hal itu diulang, mendingan saya nggak usah ikut kelas saya gitu kalau diulang. Tapi untungnya ini tidak gitu. Jadi akhirnya dia concern sendiri karena saya menegurnya mungkin ya tidak tidak dengan kasar atau gimana gitu ya. Saya cuman udah saya menjaga mood saya aja gitu kan. Kalau misalnya kamu emang nggak mau mengikuti perkuliahan ya silahkan keluar aja gitu. Daripada saya jadi fokusnya ngeliatin dia gitu, jadi kesel-kesel gitu kan. Mendingan kamu keluar aja. Dah, tapi minggu depannya Bu, saya boleh masuk kan Bu? Boleh, saya gituin. Saya nggak akan gitu. Iya, saya juga lupa kok kamu yang begitu, saya gituin kan. Gitu. Jadi kadang-kadang juga kelas yang nyaman juga membuat orang ke distract hal lain gitu kan. Untuk apa mengikuti pembelajaran gitu. Jadi memang kita juga pengajar atau mungkin si muridnya tersebut yang misalnya sekolah gitu ya. Oke, kalau misalnya ini ditegur, mereka pemahamannya udah mengerti gitu. Tapi kalau misalnya anak kelas 1 SD, oke ditegur. Kadang-kadang kan dia juga nggak paham gitu ya, kenapa aku ditegur gitu kan. Kayak anak saya ini yang kelas 1 juga, dia pulang-pulang ngadu gitu. Tadi aku dimarahin sama Bu Teti, kata dia. Loh kenapa dimarahin? Pasti kan kalau dimarahin ada sesuatu gitu kan. Entah dia yang berulah atau gimana gitu kan. Saya tanya dulu. Eh, Padahal aku tuh cuman lagi apa sih dia bilang disuruh nulis atau disuruh jawab gitu. Nah pertanyaannya itu ada di papan tulis gitu. Aku tuh lagi fokus ngebaca yang ada di papan tulis. Terus aku malah cepetan Jen kata dia gitu. Ya mungkin kamu kelamaan. Mungkin sebelumnya kamu bercanda sebelum baca gitu. Yang lain udah beres belum? Yang lain udah hihi kata dia gitu. Nah itulah salahnya. Ya kadang-kadang ya itu ya gurunya juga harus menjelaskan gitu kan. Apalagi untuk anak kelas 1 SD gitu ya harus menjelaskan kenapa gitu. Itu aja dia sampai nyalahinnya gurunya. Tadi aku dimarahin gitu. Padahal kan emang dianya pasti. Nah saya pas dia cerita untungnya nggak langsung. Kadang-kadang sekarang ibu-ibu juga banyak yang nggak terima kalau anaknya dimarahin kan. Betul, betul, Mem. Nah itu Betul, jadi Mem. pas Protes anaknya gitu. ngadu seenggaknya ditanya dulu sebelumnya dia ngapain sampai ditegur gitu. Karena nggak mungkin juga guru atau dosen menegur tanpa ada alasan gitu kan. Betul. Selain memang gurunya bermasalah oke gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu. Itu ya. Iya, betul, Mem. Baik, baik. Bisa kita lanjutkan. Penanya kedua, silahkan. Siapa tadi udah mengacungkan tangan? Tadi silakan yang mau bertanya lagi. Saya Bu Emma, Bu Miss. Emma. Oh, oke, silahkan. Miss Emma, Masya Allah, silahkan. tadi terima kasih banyak penjelasannya sangat jelas dan lengkap. Nah, Miss, izin bertanya, Miss. Boleh, silahkan, Miss. Kan tadi banyak banget faktor internal peserta didik ya yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Nah, saya mau menanya nih, Miss, menurut Miss ini meskipun sebanyak banget itu faktornya gitu kan, kenapa ya siswa itu bisa beda-beda gitu dalam kelas, di dalam kelas gitu ya, yang mempengaruhinya itu cara nangkepnya. Padahal di kelasnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama. Ya sama itu ya. Oke, baik. Saya coba jawab ya, Miss ya. Hal tersebut terjadi karena kembali lagi itu yang sudah Mary jelaskan tadi ya, bahwa setiap siswa memiliki kondisi internal yang berbeda. Seperti misalkan kemampuan kognitif, motivasi, minat, emosi, kepribadian, serta kesehatan fisik yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi cara siswa menerima, memahami, dan mengolah informasi selama proses pembelajaran.
Oleh karena itu, walaupun misalkan lingkungan belajarnya sama, segala sesuatunya sama, tapi hasil pembelajaran bisa dipastikan berbeda-beda untuk setiap individu karena setiap peserta didik itu memiliki faktor internal yang berbeda-beda atau tidak sama. Begitu, Miss, mungkin jawaban secara singkatnya. Bagaimana bisa dipahami? Baik, terima kasih. Next, the last question. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Arif. Ya, pertanyaan saya sudah ditulis di grup ya. Namun sebelumnya saya kasih penguatan dulu terkait dengan fasilitas dan media. Berdasarkan pengalaman saya mengajar, tahun ini tahun ke-30 saya jadi guru dari tahun Wih, 96. wow. Udah Pak Arif, gemuk. Masya Allah, Masya Pak Arif Allah. yang naruh batu Arif, pertama ya, Keren, Pak. Pak. Gue rasa gue masih belum Udah gemuk berbentuk saya. ngajar kalau gue rasanya ya. Untuk Dan masih kepala 3 tahun 3 lagi ya. untuk Tahun di pensiun. sekolahan yang sama apa gimana Pak Arif? Ada yang dari dari sekolah yang sama, ada juga yang nyambi. Nah, ini sedikit Yang saya pengen cerita sama yang nyambi ya. Iya. Saya ngajar tahun 1996. 97 saya di alih kelas Islamic School dan 2003 saya di Jakarta Islamic School dan di Jakarta Islamic School pernah jadi kepala sekolah SD. Itu fasilitasnya lengkap karena international school kan. Itu pagi hari. Siang harinya saya kembali ke sekolah negeri yang dengan fasilitas dan media seada-adanya. Itu Iya. ternyata nggak jauh-jauh beda banget dengan kondisi pembelajaran dengan fasilitas dan media yang mahal. Saya compare dengan sekolah negeri yang apa adanya. Loh kok sama aja sih ya? Jadi mubazir dong fasilitas yang mahal itu, mubazir dong media yang mahal itu. Terus apa saya cari tahu? Oh ternyata Bapak Ibu guru harus membuat assessment awal pembelajaran. Harus dikondisikan anak-anak. Karena bisa jadi pada saat pergantian pelajaran atau pada saat di awal dia datang, dia membawa emosi-emosi saat dia di perjalanan. Kan ada anak-anak yang mungkin di perjalanan macet, terus lihat situasi, lihat pemandangan-pemandangan yang nggak baik, atau pada saat berangkat bapak ibunya berantem, itu kan membawa emosi yang luar biasa ke dalam kelas. Bayangkan kalau kelas saya itu ada 40 anak, berarti ada 40 potensi masalah yang siap meledak. Oleh karena itu saya sarankan kepada guru-guru saya pada saat itu, ayo kita kondisikan dulu anak-anak. Kita mindfulness namanya. Mindfulness itu artinya pengkondisian lah. Kita clearkan, kita netralisir dari emosi-emosi yang dia bawa dari luar kelas tadi ke dalam kelas. Sehingga media sederhana pun menjadi sangat efektif pada saat kita menyampaikan pembelajaran. Jangan sampai medianya sudah mahal, tapi anaknya nggak ada di dalam kelas, pikirannya kemana-mana, cuma badannya aja di dalam kelas. Mubazir kalau kata saya. So, itu pengalaman saya. Jadi, pada akhirnya saya harus mengkondisikan anak-anak dulu. Setelah berdoa, anak-anak difokuskan untuk konsentrasi ke pembelajaran. Hilangkan semua permasalahan yang ada tadi di perjalanan. Kemudian saya apresiasi dulu tadi kelompok 1 luar biasa, presentasinya bagus banget. Saya belum pernah melihat presentasi sebagus ini selama 30 tahun saya mengajar. Yang ini lebay, yang ini lebay.com. Itu typing Baik, loh. Pak Arif. Iya, Bapak kepepet kayaknya ini. langsung ke pertanyaan. Orang mata loh. Nggak tahu sih betul banget. Ya, langsung ke pertanyaan, mengapa fasilitas dan media ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada nggak yang tanpa harus kita mengkondisikan fasilitas dan media ini udah langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Sepertinya pertanyaan dari seorang suhu harus dijawab oleh suhu lagi. Silakan Pak Tuhu. Ya, Ini saya masih di bawahnya Suhu nih, Bu. Saya baru 23 tahun mengajar, Bu. Beda Ya, dikit saya Pak. mengalami dari SMA, mengalami D3, mengalami S1, kemudian mengalami baru mau S2 ini. S3 kayaknya enggak deh. Biar buat anak-anak saja. Terkait dengan pertanyaan Pak Arif tadi ya, mengapa fasilitas dan media pembelajaran dianggap penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya Pak Arif. Jadi fasilitas pembelajaran itu memang menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar. Kadang kita juga bingung tuh antara sarana dan
prasarana gitu. Di benak kita itu namanya sarana itu tidak bisa bergerak, ya, misalkan sekolah, kelas itu kan sarana. Kemudian prasarana itu barang-barang atau benda-benda atau media yang bisa bergerak, bisa dipindah-pindahkan. Kemudian yang untuk mendukung proses belajar itu seperti tadi ya saya sebutkan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi digital. Sementara media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas, menarik, dan interaktif. Dengan adanya fasilitas dan media yang tepat, siswa lebih mudah memahami materi, lebih aktif berpartisipasi, serta proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkualitas. Jadi saya ingin menjawab bebas saja ya Pak Arif ya. Memang sangat berperan sekali selain tadi fasilitas dan media adalah figur Pak. Figur sosok sebagai seorang guru yang bisa digugu dan ditiru, ya, bukan menjadi sosok yang ditakuti ya. Artinya mempunyai karakter, begitu Bapak Ibu guru mendekati siswa atau ruang siswa itu mendengar suara sepatunya aja cetok cetok cetok, anak sudah segen gitu Pak, langsung bisa menempatkan diri. Kemudian dan juga selain tadi media pembelajaran, kemudian prasarana, figur, salah satu yang paling penting adalah manajemen pengelolaan kelas. Walaupun mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi tidak bisa mengelola kelas, tidak bisa eh, memahami karakter siswanya, mana yang tingkatannya rendah, sedang, dan tinggi, tentunya belajar tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi yang penting untuk semuanya adalah terintegrasinya antara media, pemilihan media, kemudian figur tadi, pengelolaan kelas, dan yang lainnya tadi yang bisa meningkatkan proses atau prestasi, kemampuan siswa dalam meraih prestasi, baik itu prestasi dan juga membentuk karakter siswa. Jadi ujungnya nanti adalah pembentukan siswa yang berilmu dan berkarakter. Itu yang sangat penting, Pak. Sekarang kan udah demoralisasi, Pak. Menciptakan moral itu yang sangat susah, Pak, menghasilkannya seperti itu. Ya, paling tidak itu, Pak, terintegrasi semuanya yang disebutkan tadi, Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak Tuhu jawabannya. Saya mengajak Sama-sama. teman-teman ke film Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi nonton ya. Itu Baru Nonton. sekolahannya, kelasnya dari ubinya tanah, dindingnya gedek ya, papan tulisnya seada-adanya, tapi bisa juara satu, bisa meningkatkan prestasi. Saya ingin mengatakan bahwa kita yang sekolahnya udah ber-AC, udah sejuk, udah nyaman gitu ya, harusnya lebih bisa berprestasi. Media pembelajaran sudah digitalisasi, mestinya sudah harus bisa lebih berprestasi dari mereka yang ada di pelosok sana. Izin Bu Dokter. Makasih Pak Tuh, jawabannya keren. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Saya tidak menyangka dengan persiapan yang begitu mepet ini menjadi sebuah dalam sehari ya. diskusi yang begitu hangat gitu ya, dan berisi. Terima kasih juga masukan-masukan dari Pak Arif dan kawan-kawan semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dokter, kemarin sempat ada apa ya, miskom ya. Kok kelompoknya belum, makanya saya menyodorkan diri jadi kelompok satu deh, jadi korban dulu deh, nggak apa-apa. Sistem SKS, Bu. Makasih. Iya, tapi ini ngebut aja oke banget loh. Kebut semalam loh. Kebut semalam, iya benar. Ini karena pengalaman Bapak Ibu sekalian, karena kan semuanya hampir semua pengajar ya. Iya, betul. Jadi Kan kan relate, Miss. betul, semua pembahasan yang di RPS itu kan semuanya memang relate yang Bapak Ibu mungkin sudah lakukan gitu kan, dan alami gitu. Sebelumnya tuh tadi pertanyaannya Pak Arif, bener lah, saya langsung mengingatkan dengan film Laskar Pelangi itu kan, semua pasti udah pada nonton ya film itu karena sangat menyentuh ya, dan jangan juga cuman kita para pengajar yang sudah menonton itu, mungkin anak muridnya pun diberikan film tersebut gitu, karena
menjadi motivasi gitu. Bahwa maksudnya mereka aja gitu yang sekolahannya seperti itu, keadaannya begitu, gurunya cuma begitu, apa namanya, yang bocor-bocor, yang udah mau roboh gitu kan. Tapi semangat belajarnya si murid-murid tersebut kan gigih banget. Ada yang mau ke sekolah nungguin buaya lewat dulu, ya kan? Betul, karena saya pun gitu. Alhamdulillah sih kedua anak saya itu tidak pernah males untuk sekolah gitu. Cuman kadang-kadang untuk belajarnya, maksudnya kan saya maksudnya dia di rumah diulang kembali dong gitu kan. Kalau Ya, misalnya saya selalu ada PR nggak gitu, udah menuju sore itu ada PR nggak? Kalau bisa ada kerjain, kalau nggak ada ya seenggaknya belajar-belajar kayak yang seterusnya gitu kan. Biar besoknya pas ke sekolah sudah siap gitu, sudah siap maksudnya sudah ada apa bekalnya dulu gitu. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa ya kau utarakan gitu kan di kelas sama gurunya. Karena kadang-kadang kayak misalnya matematika sekarang, ini guru bahasa Inggris semua ya. Kalau diperhatikan matematika sekarang ya, anak saya nanya, Bu ini gimana sih? Nah, kok kayaknya caranya beda banget gitu sama zaman saya sekolah gitu kan. Akhirnya ya dilihat dulu, dibaca dulu halaman sebelumnya. Di situ pasti ada caranya. Nggak mungkin tiba-tiba dia ngasih soal nggak ada caranya gitu kan. Terus kadang-kadang ya itu, misalnya udah dia kayaknya apa nggak mau berusaha gitu ya, usahanya kurang gitu. Saya bilang kamu udah nonton. Nah, kedua anak saya udah saya kasih tonton Laskar Pelangi. Tuh inget nggak film ini? Saya jadi ke situ gitu kan. Ingat nggak film ini? Mereka tuh tanpa ada yang nyuruh loh, mereka langsung belajar aja sendiri karena motivasinya ini tinggal kamu buku ada, apa kelasnya ya lumayan nyaman karena dua-duanya negeri kan. Tapi apa lumayan nyaman gitu, walaupun tidak ada AC tapi ada kipas gitu. Terus fasilitas juga udah ada, apalagi lebih lebih bagus daripada mungkin sekolahmu dulu, saya bilang begitu. Ya tinggal kau apa namanya, tinggal dirimu sendiri loh yang supaya menambah wawasan kalian sendiri gitu ya dengan banyak baca, dengan banyak apa. Terus kadang-kadang juga misalnya nanya tentang apapun gitu kan, coba kan sekarang punya handphone, dicari dulu. Kalau misalnya emang kamu nggak mengerti, ayo kita diskusi. Saya bilang, ayo kita ngobrol. Saya bilang begitu. Kalau diskusi nanti bingung juga kayak belajar banget gitu kan. Tapi saya suka begitu gitu. Atau enggak nanti ayo kita cari nih misalnya sesuatu yang apa gitu ya. Saya pun mungkin nggak paham soal itu gitu. Ayo kita cari di YouTube gitu. Cari sama-sama, kita nonton sama-sama. Oh berarti begini, begini, begini. Nanti kita jelasin sedikit-sedikit dari hal itu. Nah, seperti itu. Karena sekarang media banyak, ya kan. Kalau dulu zaman mungkin zaman Pak Arief, zaman Pak Tuhu, mungkin kan medianya kurang ya, gitu kan nggak Kurang, betul. YouTube. Dan ini saya masih merasakan penggaris itu, pernah merasakan cubitan, pernah merasakan jeweran itu masih mengalami gitu. Tapi kita nggak pernah ngadu ke orang tua. Betul. Kalau mengadu Kalau masih ngadu malah tambahin. makin dimarahin. Betul. Anak sekarang kalau ngadu, wah, Orang tua turun tuanya tangan. datang ke sekolah kalau perlu masuk media. biar Itu viral yang, gitu ya. yang seperti itu tuh. Gitu. Hati-hati. Itu Ini semuanya kadang-kadang guru yang salah. zaman ya. Perubahan zaman itu yang membuat seperti itu ya. Jadi kayak anak jadi kayak terlalu dimanja, terlalu di apa. Oh, tenang aja, saya mau melakukan sesuatu misalnya yang agak buruk gitu kan, nanti juga orang tua yang nge-backup gitu. Kan seperti itu sekarang anak-anak mikirnya. Tapi alhamdulillah saya seperti zaman saya sekolah gitu kan. Kalau misalnya anak apa, misalnya dia cerita yang cowok kan, yang cowok yang kelas 1 kan. Misalnya dia cerita, tadi aku berantem, kemarin dia ikut ini kan acara pramuka katanya. Pas lagi penutupan aku berantem. Kenapa berantem sih gituin? Iya, pas lagi baris, aku tuh di depan dia, kata dia. Terus kata dianya, apa lihat-lihat? Padahal kan aku cuman ngeliat ya. Terus tiba-tiba dia giniin baju aku, kata dia. Terus kamu berantem? Enggak, aku dipisahin kok, kata dia. Tapi nggak sempet berantem. Enggak. Terus emang dia siapa? Dari sekolah lain aku nggak kenal, kata dia gituin. Badannya lebih gede, lebih tinggi dari aku, tapi kurus juga kayak aku, kata dia gitu. Saya bilang, saya mengedukasikan ke anak saya, apalagi cowok ya, kadang-kadang mungkin ada aja gitu kan ribut-ribut sama temennya. Saya bilang, pokoknya kamu nggak boleh duluan. Kalau misalnya kamu dijahatin sama orang,
Oke, sekali, 2 kali, kamu diemin aja. Tapi kalau dia udah 3 kali, bales. Saya langsung begitu. Iya, benar. Sekali, 2 kali kamu bilang ke guru gitu. Tadi ini, gini. Nah, ketiga kali kalau dia sampai gangguin, bales aja. Segitu. Benar, benar. Karena buat pembelajaran, tapi yang penting jangan duluan. Bukan, Gitu. ya. Kalau duluan berarti kamu yang salah. Betul. Saya selalu bilang begitu. Dan jangan yang namanya mukul itu janganlah. Tapi kalau misalnya orang yang temennya itu main mukul, ya udah pokoknya yang ketiga kalinya balas aja. Saya gitu. Nggak usah ngadu-ngadu lagi, balas aja. Saya gituin. Benar. Setuju. Supaya ini juga supaya dia bisa bela diri juga gitu kan. Betul. Gitu. Sama benar kenapa enggak gitu. Tuh, kalau tidak dibiasakan nanti jadi mentalnya mental mengalah. Tuh. Iya. Nanti yang ada malah dibully terus ya kan. Tuh. Iya. Gitu. Benar juga sih. Kalau gitu, Ya. diskusi kita oke banget kelompok ini. Terima Alhamdulillah. kasih. Alhamdulillah, makasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Miss. Karena kita punya pembicara yang pro, men. Miss Mary. Saya mau Kameranya nggak dinyalain. Iya, nggak dinyalain. Ayo nyalain, Mer. Coba buka, Miss Mary. muka bantal, Miss. Lagi muka bantal, baru tidur jam 4 nih gara-gara SKS. Jam 2 baru tidur. Jangan-jangan belum Baru. mandi. Ya itu sih Bapak Ketua ya kan ngasih kabar dadakan. Saya kan saya guru kebetulan punten itu atau Bu, guru di sekolah international school. Jadi saya kebanyakan setelah sekolah itu saya pulang itu tidak pulang, tapi saya ada les lagi. Jadi saya kebanyakan saya ngajar anak-anak orang luar gitu. Jadi kebetulan nih materinya agak sulit sebenarnya buat saya. Saya jujur nih ya, karena apalagi yang kayak tadi jenis lingkungan, terus faktor internal itu sebenarnya kalau dibilang di kehidupan saya sebagai teacher itu saya nggak menghadapi itu gitu maksudnya. Karena maksudnya sekolah inter kan lebih banyak fasilitasnya, lebih komplit lah gitu. Kayak kolam berenang atau apa, kalaupun kita ada kompetisi, kolam berenang itu sudah sesuai dengan SOP dari size-nya itu kan harus sesuai dengan dari luar negeri itu berapa kali berapa. Nah, itu buat kita kayak misalnya kita ada kompetisi di luar, di Malaysia gitu, kayak gitu, kita sudah bisa latihan gitu. Jadi sebenarnya itu yang bikin aku agak sama faktor lingkungan. Kenapa saya masukin budaya? Karena memang sebenarnya kesulitan di sekolah saya itu adalah di budaya sebenarnya. Kalau masalah tentang teknologi atau apa, mereka lebih pintar sih daripada gurunya terus terang gitu kalau gitu. Karena budaya ini yang agak sulit karena yaitu karena saya masukin budaya karena memang bisa mempengaruhi, makanya mungkin ini kalau di public school kayak sekolah negeri kayak Pak Arif, Pak Tuhu mungkin yang dihadapi kayak yang simple gitu loh Bu gitu. Nggak terlalu berat seperti kayak saya karena budaya menerapkan dari sana ke sini terus untuk berbaur dengan anak murid di sini itu sangat sulit sebenarnya gitu. Belum Jadi lagi orang tuanya ya. kalau orang tuanya kebetulan karena sekolah saya ini kan kebanyakan anggota diplomat yang hanya bertugas misal 3 bulan, 6 bulan atau setahun mereka ikhlas maksudnya terus pindah sesuai dengan tugas papanya. Kalau orang tua muridnya terus terang kalau saya mau bandingin kebetulan adik 30 saya detik juga menuju kelas berikutnya. Bu Meli, izin waktunya iya sudah mendekati. silakan. Oke. Ya. Nanti sambung lagi nggak apa-apa. Ya. Seru soalnya ceritanya Bu Meli. Off air aja Bu nanti. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kelompok kedua ya. Ya, siap. Ya, oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you, Bu. Thank you, Dok. Izin share materinya ya di grup ya. Iya, Ma'am.